Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Rustam Simamura. Di video ini, kita akan membicarakan peluang distribusi normal. Kita akan secara langsung mempelajari konsep dari topik ini dengan kasus atau contoh soal. Setelah mempelajari video ini, diharapkan Anda sudah mampu menyelesaikan soal tentang nilai baku dan peluang distribusi normal. Kita mulai. Kasus yang pertama. Suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah koper yang hilang tiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan rata-rata yang disimbolkan dengan mu sama dengan 15,5 dan simpangan baku yang disimbolkan dengan sigma sama dengan 3,6. Yang menjadi permasalahan, probabilitas selama 1 minggu yang diberikan di mana perusahaan penerbangan akan kehilangan kurang dari 20 koper. Jadi di soal ini dibicarakan data tentang koper yang hilang dalam 1 minggu. Rata-rata koper yang hilang itu dalam 1 minggu katanya sama dengan 15,5. Sedangkan simpangan baku dari data koper yang hilang dalam 1 minggu adalah 3,6. Kemudian ditanyakan, peluang selama 1 minggu yang diberikan, perusahaan itu akan kehilangan kurang dari 20 koper. Kita misalkan yang ditanyakan itu sebagai PX kurang dari 20. Untuk mencari nilai PX lebih kecil dari 20, kita membutuhkan bantuan dari tabel distribusi normal. Oleh karenanya, kita harus mengubah nilai X sama dengan 20 ke nilai Z. Atau kita mencari nilai baku dari X sama dengan 20. Untuk menentukan nilai Z, kita membutuhkan rumus ini. Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nilai yang mau dirubah dikurangkan dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Apabila rumus ini kita terapkan, maka kita akan dapat nilai bakunya. Z sama dengan, masuk nilai X 20, masuk rata-rata 15,5, dibagi dengan simpangan baku, berarti dibagi dengan 3,6. 20 dikurang 15,5, kita dapatkan 4,5. Jadi 4,5 dibagi 3,6, kita peroleh nilainya 1,25. Jadi mencari nilai dari P, X lebih kecil dari 20, sama saja dengan mencari luas daerah pada kurva normal untuk Z lebih kecil dari 1,25. Inilah sketsa kurva normal baku. Luas daerah di bawah kurva ini satu satuan luas. Kemudian ini sumbu Z. Kalau kita tarik sumbu simetri, maka itu adalah Z sama dengan 0. Di sebelah kanan itu Z yang positif. Di sebelah kiri Z sama 0 ini itu adalah Z yang negatif. Mirip seperti koordinat kartesius. Kasus kita ini membicarakan Z yang lebih kecil dari 1,25. Misalkan di sinilah Z sama dengan 1,25. Seandainya yang kita butuhkan Z sama dengan 1,25, maka itu adalah berupa garis lurus seperti ini. Namun di kasus kita ini, itu adalah Z yang lebih kecil dari 1,25. Jadi Z 1,25-nya tidak ikut, berarti digambarkan dengan garis putus-putus. Yang dibutuhkan Z lebih kecil dari 1,25 berarti itu berupa daerah. Maka ini daerah yang diarsir ke kiri. Seandainya kasus kita itu Z lebih kecil atau sama dengan 1,25, maka ini kita gambarkan dengan garis yang penuh. Bukan garis putus-putus. Namun sebenarnya kalau di peluang distribusi normal, tidak ada beda luas daerah ini ketika dia Z lebih kecil dari 1,25 dengan ketika kalau dia Z lebih kecil atau sama dengan 1,25. Sebab luas garis itu nilainya 0. Perlu juga kita ingat kalau kurva ini tidak pernah menyentuh sumbu Z mulai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Namun meski demikian luasnya ini seperti yang kita katakan tadi memiliki luas satu satuan luas. Oleh karena luasnya ini satu satuan luas, maka kalau kita ambil dari sini ke kiri atau setengahnya, berarti luasnya setengah satuan luas. Dan kalau dari Z sama dengan 0 ke kanan, luasnya juga setengah satuan luas. Jadi
nilai dari P, Z lebih kecil dari 1,25, itu adalah luas daerah di bawah kurva ini, di kiri Z sama dengan 1,25. Luas daerah itu boleh kita kelompokkan ke dalam dua bagian. Luas yang ini, kita katakan itu A1, kemudian luas yang ini, kita katakan itu A2. Jadi, luas daerah untuk Z lebih kecil dari 1,25 itu boleh kita sebut itu adalah A1 ditambah A2. Nilai A1 sudah jelas 0,5 atau setengah. Yang menjadi persoalan adalah nilai dari A2. Nilai A2 ini adalah luas daerah untuk Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 1,25. Untuk mencari itu, kita gunakan tabel. Inilah tabel distribusi normal. Jadi kita tadi sedang mencari nilai Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,25. Maka cek di baris 1,2. Kemudian kolomnya 0,05. Kenapa? Karena 1,25 ini adalah 1,20 tambah 0,05. Jadi luas daerah mulai dari Z sama 0 sampai Z sama dengan 1,25 adalah 0,3944. Mungkin di buku Anda menggunakan tabel seperti ini, tidak masalah. Sasarannya tadi mulai dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,25. Maka cek baris 1,2, kemudian cek kolom 5. Arti 5 ini adalah 0,05 sama seperti yang tadi itu. Jadi luas daerah mulai dari Z sama 0 sampai Z sama dengan 5 itu adalah 0,3944. Maksud dari 3944 ini adalah 0,3944. Jadi berdasarkan tabel distribusi normal, kita tadi sudah memperoleh nilai A2 dengan cara mengecek baris 1,2 dan kolom 0,05 atau kolom 5. Sehingga kita peroleh nilai 0,3944. Jadi dengan demikian nilai dari PZ yang kurang dari 1,25 itu telah bisa kita simpulkan 0,5, A1-nya tadi 0,5 ditambah A2, A2-nya 0,3944. Sehingga kita peroleh hasil 0,8944. Jadi luas daerah ini adalah 0,8944. Dan luas inilah yang menjadi peluang untuk X lebih kecil dari 20. Jadi peluang kehilangan kurang dari 20 koper dalam suatu minggu itu adalah 0,8944. Jadi opsinya adalah A. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Anggap bahwa tinggi mahasiswi mengikuti distribusi normal dengan tinggi rata-rata 165 cm dan simpangan baku 4 cm. Jika kita memilih seorang mahasiswi secara acak, probabilitas tingginya akan berada di antara 161 cm dan 170 cm adalah titik-titik. Jadi datanya adalah data tinggi mahasiswi dengan tinggi rata-rata berarti mu sama dengan 165 cm. Simpangan baku 4 cm, berarti sigma 4. Kemudian dibicarakan probabilitas tinggi berada di antara 161 dan 171. Berarti X lebih dari 161 dan X lebih kecil dari 171. Kita harus tahu nilai baku dari 161. Untuk X sama dengan 161, kita cari dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Jadi kita dapat nilai Z dari 161 itu adalah 161 dikurang dengan 165 dibagi dengan 4. Kita dapat negatif 4/4. Kita peroleh negatif 1. Kemudian untuk nilai X sama dengan 171. Kita gunakan rumus yang sama, maka nilai bakunya adalah 171 dikurang 165 dibagi dengan
simpangan bakunya. Kita peroleh, di sini aja kita buat 6/4 atau disederhanakan menjadi 3/2 atau 1,5. Jadi nilai P untuk X lebih dari 161 dan X kurang dari 171 udah bisa kita transformasikan menjadi nilai P untuk Z lebih dari negatif 1, Z kurang dari 1,5. 161 nilai bakunya tadi negatif 1, kemudian 171 nilai bakunya tadi 1,5. Jadi kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh interval Z ini. Sketsa kurva normalnya bisa kita gambarkan seperti berikut. Ini dia nilai Z yang kita bicarakan tadi antara negatif 1 dan 1,5. Seperti ini ilustrasinya. Daerah yang dibicarakan adalah ini. Daerah ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Misalkan antara negatif 1 sampai dengan 0 itu daerah A1. Kemudian daerah antara 0 sampai 1,5 itu A2. Jadi luas daerah untuk Z lebih dari negatif 1, Z kurang dari 1,5 itu adalah A1 ditambah A2. Daerah A1 ini boleh kita gambarkan dengan cara seperti ini. Kenapa bisa kita gambarkan seperti ini? Karena kurva normal ini antara daerah di kirinya 0 dan daerah di kanannya Z sama 0 itu simetris. Jadi daerah antara negatif 1 sampai 0 sama saja dengan daerah antara 0 sampai 1. Dan A1 bisa kita cek nilainya di tabel. Daerah yang mau kita bicarakan tadi adalah daerah yang dibatasi 0 dan 1. Sementara 1 itu kalau kita ambil dua tempat desimal itu adalah 1,00. Kemudian kalau kita mau mengacu ke tabel ini, maka kita harus mengecek baris 1,0 dan kolom yang 0,00. Inilah baris 1,0. Kemudian ini kolom 0,00. Jadi kita lihat hasil 0,3413. Jadi luas daerahnya ini tadi 0,3413. Sekarang kita akan membicarakan daerah yang kedua. Kalau kita gambarkan sketsa kurva normalnya, boleh kita buat seperti ini. Kita akan mengecek luas daerah antara 0 sampai 1,5 pada tabel Z. Yang mau kita cek adalah luas daerah antara 0 dan 1,5. 1,5 itu kalau dibuat dua desimal adalah 1,50. Jadi cek baris 1,5, kemudian kolom 0,00. Kita peroleh 0,4332. Jadi nilai A2 adalah 0,4332. Dengan demikian, luas daerah tersebut adalah 1 tambah 2 berarti 0,3413 ditambah 0,4332. Kita peroleh 0,7745. Jadi peluang tinggi mahasiswi yang terpilih itu berada di antara 161 cm dan 171 cm adalah 0,7745. Jadi demikianlah video kita yang membahas tentang distribusi normal. Terima kasih buat perhatiannya. Cek juga video-video yang lainnya dan dukung saya dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih.